Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab SMA kelas 12. Pada kesempatan ini kita telah masuk kepada materi tentang rojak yang pada kesempatan ini sudah masuk ke pelajaran yang ketiga atau pertemuan ketiga, dan pada kesempatan ini kita akan menambah pemahaman kita mengenai cara mengungkapkan atau menyatakan harapan atau roja dalam bahasa Arab atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Kita akan pelajari sebuah tema yaitu al-amalu fil mustaqbal. Al-amalu itu artinya cita-cita, fil mustaqbal itu di masa yang akan datang. Jadi kita akan membahas tentang harapan atau cita-cita atau keinginan untuk masa depan. Nah, makanya kita akan membahas sebuah percakapan atau hiwar untuk menambah pemahaman kita mengenai ungkapan roja atau harapan ini. Untuk lebih memudahkan kita memahami hiwar, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu mufradat atau kosakata-kosakata baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian temui, agar memudahkan kita nanti saat mempelajari percakapan yang di bawah kosakata ini. Baik, perhatikan sama-sama. Di sini ada kosakata baru, ada kata mustaqbal, itu dari kata istaqbala yastaqbilu. Mustaqbal itu bisa diartikan masa depan. Fil mustaqbal artinya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kata fakkara yufakkiru tafkir. Itu artinya memikirkan. Terus ada kata zanna yazunnu, mengira. Kita sering menggunakan kata husnuzon, berprasangka baik. Jadi berprasangka. Jadi zanna yazunnu bisa diartikan berprasangka yang baik. Selanjutnya ada kata maradun, jamaknya amrad, itu artinya sakit. Maradun, sakit. Mustashfa, itu rumah sakit. Ini tempat orang sakit ya, mustashfa. Bana yabni, ini artinya membangun. Bina artinya bangunan ya. Mabna itu bisa diartikan bangunan. Makanya bana yabni, ini artinya membangun. Selanjutnya ada kata akmala yukmilu, ikmalan. Ini artinya menyempurnakan, melengkapi gitu ya. Akmil, lengkapilah, seperti itu. Da'i itu artinya da'i atau orang yang berdakwah. Da'i itu dari kata da'a, ya da'u, da'watan fahuwa da'in, da'iyun. Da'iyun ini artinya orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain. Muhamiyun, ini artinya pengacara, muhami. Terus ada kata sohafiyun, sohafi itu wartawan. Khitabah, khitabah artinya berpidato atau berceramah. Khutbah itu kan ceramahnya, kalau khitabah itu aktivitas berceramahnya itu. Ini dari kata khotobah yukhatibu khitabatan. Syaqqah ini bisa diartikan sulit ya. Susah gitu ya. Syaqqah mihnatun syaqqah artinya profesi yang sulit gitu ya. Seperti itu. Nah, baik, sekarang ada sebuah percakapan. Diharapkan dengan memahami percakapan ini kita semakin paham bagaimana mengungkapkan ungkapan tentang harapan atau roja. Nah, tema kita kali ini judulnya adalah al-amalu, artinya cita-cita. Nah, apa hubungan cita-cita dengan harapan? Jelas ada hubungannya. Cita-cita itu sesuatu yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka disebut dengan al-amalu. Nah, di sini ada sebuah dialog antara Yusuf dan Syarif dan Pak Guru dan Aiman dan juga Khalil. Kita lihat nanti ini dialog ini terjadi antara beberapa orang. Baik, perhatikan sama-sama, kita bahas. Nanti tugas kalian ini silakan diterjemahkan agar semakin paham isi dari dialog ini. Ba'da dirasah,
Madza turidu an takuna fil mustaqbal? Hal fakkarta ya Syarif fi mihnati tib? Coba perhatikan. Ba'da ad-dirasah, ba'da ini kata keterangan waktu setelah studi atau belajar, itu dari kata darasa yadrusu, dirasatan itu artinya belajar. Di ba'da dirasah, setelah belajar ini, setelah studi ini, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Apa yang kamu ingin menjadi? Maksudnya kamu ingin jadi apa di masa yang akan datang? Fil mustaqbal. Mustaqbal artinya masa yang akan datang. Hal fakarta ya Syarif fi mihnati tib? Apakah engkau memikirkan? Jadi fakkara yufakkiru artinya berpikir ya. Engkau memikirkan. Fakkarta, ini kata gantinya anta. Berarti kamu, wahai Syarif, apakah memikirkan fi mengenai itu atau dalam hal mihnati tib? Dalam profesi kedokteran, kata Syarif, la adzunnu ya Ustaz. Saya tidak memikirkan, saya tidak mengira, wahai Pak Guru gitu ya. Fa'ana la uhibbul marada walal mustashfayat. Saya itu tidak suka sakit dan rumah sakit. Atamanna an usbiha muhandisan li abniyal buyuta wal imarat. Nah ini, atamanna ini sebuah fiil yang bisa digunakan untuk menyatakan harapan atau roja. Atamanna artinya saya berangan-angan, saya bercita-cita menjadi, nah, jadi asbaha yusbihu ini sebuah kata kerja, dia seperti kana yakunu, ya artinya menjadi, ya. Saya berharap menjadi apa? Muhandisan. Dan ingat, muhandisan ini ditulis dengan berbaris fathah, ya. Saya bercita-cita berangan-angan menjadi seorang ahli teknik. Li abniyal buyuta wal imarat, untuk membangun rumah-rumah dan gedung-gedung. Nah, ini dari kata bana yabni. Dia adalah fi'il mudhari abni. Abni artinya saya membangun. Karena ada li adalah amil nasab, li abniya, maka jadinya abni menjadi abniya. Dia berbaris di atas atau berbaris fathah. Al-buyuta ini objek dari kata bana yabni ini. Li abniya, untuk saya membangun al-buyuta, rumah, wal imarati, dan gedung-gedung. Lalu Yusuf bertanya, wa anta ya Aiman? Kalau kamu bagaimana wahai Aiman? Maksudnya seperti itu. Wa anta ya Aiman, dan kamu wahai Aiman? Ini nadanya nada bertanya. Uhibbu an ukmila dirasati fi jami'atin diniyah. Saya suka. Nah, akmala yukmilu tadi melengkapi, menyempurnakan. Saya suka menyempurnakan studi saya itu fi jami'atin diniyah, ya. Di universitas keagamaan. Din itu artinya agama. Diniyah itu artinya keagamaan. Jadi universitas agama gitu, yang berhubungan dengan keagamaan. Li usbiha da'iyan lil Islam, untuk menjadi, jadi asbaha yusbihu tadi sama menjadi artinya untuk menjadi, untuk saya menjadi. Jadi ananya itu u-nya ini saya ya. Usbiha, usbihu itu menjadi, li huruf amil nasab, li usbiha, ya. Li usbiha da'iyan lil Islam, untuk menjadi dai untuk Islam. Jadi dia ingin jadi pendakwah gitu ya. Dakwah kepada agama Islam maksudnya. Karena dia mau masuk ke universitas keagamaan. Lalu Pak Guru berkata, wa anta ya Khalil, dan kamu wahai Khalil, ma ra'yuka fi an tusbiha muhamiyan. Nah, apa pendapatmu dalam hal menjadi seorang pengacara? Fa anta mahirun fil khitabah, kamu itu mahir dalam berpidato. Khitabah itu artinya khutbah ya. Khitabah itu aktivitas berpidatonya itu khitabah namanya. Kata si Khalil, ufaddilu sihafah, saya itu lebih suka. Jadi faddala yufaddilu artinya lebih suka. Afdal itu kan baik ya. Sesuatu yang lebih disukai itu bahasa Arabnya faddala yufaddilu. Ana ufaddilu, saya lebih suka. Sihafah, sihafah itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan wartawan ya. Sohafiyun itu kan wartawan, sihafah itu bidangnya.
jurnalistik, kalau bisa dikatakan itu jurnalistik ya, yang berhubungan dengan tulis menulis, nulis berita dan lain-lain ya, itu sihafah. Ufadilus sihafata, ini sebuah kata kerja yang ini objeknya, makanya dia berbaris di atas sihafata. Saya lebih suka jurnalistik. Fa'ana uhibbul kitabah. Saya itu suka menulis. Wa atamanna an usbiha sahafiyan. Nah, ini juga roja ini. Dan saya berharap menjadi seorang wartawan. Li'aktuba fi mushkilatil mujtama. Ya, untuk menulis. Li ini adalah amil nasab. Ya, huruf nasab. Amil nasab itu menyebabkan fi'il mudhari aktubu menjadi aktuba. Ya, karena ada li-nya ini. Fi ini huruf jar, mushkilatil mujtama, permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi saya berharap menjadi seorang wartawan untuk menulis mengenai ya, dalam hal maksudnya masalah-masalah masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu mujtama itu artinya masyarakat. Dari kata ijtama'a yajtami'u. Wa anta ya Farid, maza takhtaru, dan kamu wahai Farid, apa yang kamu pilih? Maksudnya kamu mau jadi apa? Ikhtara yakhtaru, ikhtiar artinya memilih. Kata Farid, uhibbu an akuna la'iban masyhuran fi kurratil qadam. Saya itu uhibbu an akuna, saya suka menjadi apa? La'iban masyhuran, pemain yang terkenal fi kurratil qadam, dalam cabang bola kaki ya, kuratul qadam itu bola kaki. Yatahaddatsu 'annin nas, jadi orang-orang membicarakan tentang saya. Jadi yatahaddatsu itu membicarakan, annas itu orang-orang, anni tentang saya. Yatahaddatsu 'annin nasu, orang-orang membicarakan tentang saya. Wa taktubu 'annis suhufa, dan menulis tentang saya di koran-koran gitu ya. Suhuf itu sama dengan jaridah ya, jaridah atau jaraid kalau jamaknya. Sahifah jamaknya suhuf. Ini dari kata sahafi tadi. Sahafi kan wartawan, yang ditulisnya itu namanya suhuf atau koran-korannya itu. Ajaban. Oh, suatu hal yang menakjubkan gitu. Ajaban itu ajib ya, menakjubkan. Lam ufakir ahadum minkum fi mihnati ta'lim. Tidak memikirkan salah satu minkum dari kalian fi dalam hal memikirkan apa? Faktor fi ini mihnatit ta'lim, pada profesi mengajar atau pendidikan ya. Ta'lim artinya mengajar. Kata para siswa, at-ta'lim, jadi at-ta'lim la ya ustaz. Tidak Pak ini ya, la ya ustaz. Innaha mihnatun syaqqah. Sesungguhnya mengajar itu adalah profesi yang sulit. Bagi mereka ta'lim itu mihnatun syaqqah. Demikian jadi pemahaman dari dialog ini. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan mengenai isi dari percakapan di atas. Hal Syarif yuridu an yakuna tabiban? Apakah Syarif ingin menjadi dokter? Terus man alladhi yurid an yakuna da'iyan? Siapa yang ingin menjadi da'i atau pendakwah? Madza yuridu Khalil an yakuna fil mustaqbal? Apa yang Khalil ingin menjadi, maksudnya ingin jadi apa fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Terus mas muttalib alladhi yurid an yakuna, saya ulangi, mas muttalib alladhi yuridu an yakuna la'iban. Siapa nama siswa yang ingin menjadi pemain, ya pemain bola maksudnya ya. Terus limadza la yuhibbu tullab mihnatat ta'lim? Mengapa para siswa tidak menyukai profesi mengajar? Terus mas muttalibil mahir fil khitabah? Siapa nama siswa yang pandai dalam berpidato atau berceramah? Nah, itu silakan diisi nanti. Isi dijawab dengan bahasa Arab secara singkat saja. Ya, di buku latihan kalian agar semakin paham isi dari percakapan ini, ya. Selanjutnya ada tadrib, latihan. Nah,
Apa tujuan latihan ini? Agar kita semakin mahir dalam menggunakan ungkapan-ungkapan atau kalimat atau pola-pola dalam bahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan ungkapan tentang roja atau harapan. Makanya di sini silakan ajib kama fil misal, jawab seperti contoh. Ini contohnya, misal ana uhibbul kitabah. Saya suka menulis, wa atamanna an usbiha sahafiyan. Saya berharap menjadi seorang wartawan. Ini jawabnya seperti ini nanti ya, sama. Kalau andai kata dirubah, kalau ini kan kitabah terus sahafi ya. Kitabah itu menulis, jadinya jadi wartawan. Coba kalau misalnya sukanya suka membaca, ingin jadi dosen. Maka kita jawab pakai ana semua nanti ya. Ana uhibbu al-qira'ata. Jadi qira'atun itu menjadi al-qira'ata, bariskan di atas dan tambahkan alif lam. Jadi saya sukanya ini semuanya sama. Di sini ana uhibbu semua. Ana uhibbu semua di awalnya ini. Lalu tambahkan kata di soal al-qira'ata, bariskan ke atas. Bariskan ke fathah karena ini adalah objek dari kata uhibbu. Wa atamanna an usbiha itu dimasukkan ke dalam kalimat, lalu tambahkan muhadiron. Dari muhadirun menjadi muhadiron. Jadi artinya saya suka membaca dan saya berharap menjadi seorang dosen. Seperti itu. Kalau ini misalnya riyadhah itu olahraga, la'iban itu pemain atau atlet ya. Jadi saya itu suka olahraga dan saya berharap menjadi seorang pemain atau atlet. Hisab, matematika, muhandis itu ahli teknik. Saya itu suka matematika dan saya berharap menjadi seorang ahli teknik. Nah, buat menggunakan kalimat ini, fatamanna an usbiha ini. Ya. Kitabah menulis, misalnya saya suka menulis dan saya berharap menjadi seorang wartawan. Terus khitabah, saya itu suka pidato, saya ingin menjadi presiden. Ini Raisul Jumhuriyah itu artinya presiden. Saya itu suka membaca, qiraah itu membaca, saya ingin jadi seorang guru. Nah, seperti itu. Jadi, 5 soal ini untuk melatih kita menggunakan pola tamanna an usbiha yang seperti ini ya. Jadi, masukkan ana uhibbu, lalu masukkan soal ini, lalu tambahkan atamanna an usbiha, lalu masukkan yang ada di soal ini. Seperti itu ya. Silakan nanti dikerjakan ini 5 soal. Selanjutnya, adkhil kana fi awal jumal al-atiyah wa ghayyir ma yalzam kama fil misal. Saya ulangi. Adkhil, masukkan kana, jadi masukkan menggunakan kata kana fi awalil jumalil atiyah, di awal kalimat-kalimat berikut, wa ghayyir ma yalzamu kama fil misal, dan rubah apa yang sesuai seperti pada contoh. Perhatikan dulu. Yang dirubahnya sedikit ya. Lihat laki-laki dan perempuannya saja, nanti coba kita perhatikan. Al-fallahu ghaniyun. Ini adalah sebuah kalimat yang berpola mubtada dengan khabar. Al-fallahu ghaniyun. Petani itu kaya. Jadi mubtada khabar itu bisa dimasukkan dengan kata kerja kana. Hanya bedanya kalau ini fallahunya tetap, ghaniyunnya yang awalnya dhammah itu menjadi fathah. Jadi kanal fallahu ghaniyan ya. Petani itu adalah orang yang kaya. Nah, apa fungsi dari kana ini? Kana berfungsi untuk menunjukkan makna telah lampau karena dia fi'il madhi, kana yakunu. Kalau fi'il mudhari yakunu, yakunul fallahu ghaniyan. Jadi petani itu saat ini adalah orang yang kaya seperti itu. Jadi kanal fallahu ghaniyan. Petani itu dulunya adalah orang yang kaya seperti itu ya. Nah, jadi pola mubtada khabar seperti ini, at-tilmizu mahirun. Siswa itu pintar. Kita bisa tambahkan kana, maka menjadi ini tinggal kita copy saja kalau filenya ini. Nah, coba lihat. Nah, seperti ini, at-tilmizu bisa ditambahkan kana, kana. Ulangi. Kana tilmizu. Nah, seperti ini. Mahirun. Jadi kana tilmizu mahirunnya menjadi mahiron. Seperti itu ya.
Nah, seperti ini. Jadi kana tilmizu mahiron. Kana Zaidun qa'iman. Kana syajaratu musmiratan. Jadi tinggal merubah baris yang mahirunnya menjadi mahiron. Karena apa? Karena atilmizu itu di sini berkedudukan sebagai isim kana. Mahiron itu sebagai khobar kana. Khobar kana itu harus nasab atau mansub. Karena berposisi sebagai khobar dari kata kana. Tapi ketika kananya kita hilangkan, dia menjadi at-tilmizu mahirun. Karena dia mubtada dan khobar. Seperti itu. Jadi kalau nomor 2 ini jawabnya apa? Zaidun qa'imun berarti menjadi kana Zaidun qa'iman. Nah, asyajaratu musmiratun kalau ditambah kana berarti kanat. Nah, ingat karena ini perempuan, maka dia harus kanat. Kanat seperti ini ya. Karena fi'il madinya kan fa'alat gitu ya. Kana kanu kanat. Kanat asyajaratu musmiratan. Nanti bariskan di atas. Nah, kalau ana ja'i'un saya itu lapar. Nah, fi'il dari kata kana untuk yang saya itu adalah kuntu ya, kan fa'altu ya, kuntu. Jadi kuntu ja'i'an saya itu telah lapar. Al-muhandisu jadid. Jadi kan al-muhandisu jadidan seperti itu jawabnya. Silakan nanti ini sudah dibantu jawabannya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan yang telah dijawab tadi ya. Tulis di buku latihan kalian itu. Lalu yang ini juga sama, ini sebenarnya sama polanya. Hanya bedanya kalau yang ini ada kata uridu an akuna ya. Jadi ajib kama fil misal. Ana muhandis. Saya itu seorang ahli teknik. Saya ingin menjadi ahli teknik. Jadi tinggal menambahkan uridu an akuna muhandisan. Semuanya menggunakan kata uridu an akuna ya. Kalau huwa nanti yuridu an yakuna. Ya sama perubahannya seperti fi'il yang biasa telah kita pelajari. Kalau anta turidu an takuna. Kalau hiya turidu an takuna. Kalau ana uridu an akuna. Kalau anti turidina an takuni tabibatan misalnya kalau seperti ini ya. Jadi itu silakan nanti dijawab. Yang penting dalam penggunaan kana itu ada isim kana yang di sini kebetulan isimnya adalah berupa kata ganti saya. Muhandisan itu namanya khabar kana yang harus berbaris di atas atau fathah. Demikian. Nah, untuk semakin jelas di sini ada sedikit contoh mengenai kana dan saudaranya. Coba perhatikan. Kana dan saudara-saudaranya itu merupakan fi'il ya. Dia adalah fi'il. Saudaranya apa saja itu ada kata asbaha yusbihu kana yakunu. Termasuk juga nanti laisa gitu ya. Dan lain-lain. Jadi kana ini ada saudara-saudaranya nanti akan dibahas. Di sini ada kata asbaha, adha, ada zalla, ada amsa, ada bata. Ini sama polanya. Ada laisa, ada sara, madama, bariha, manfaka, dan mafatiha. Yang penting rumusnya ketika ada fi'il-fi'il ini, maka ada yang disebut dengan isim kana, ya, yang ini isim kana, yang ini khabar kana. Khabar kana itu harus berbaris fathah, ya, karena dia mansub, dia nasab. Yang awalnya dhammah Allahu alimun. Ketika ditambah kana Allahu aliman. Muhammad mujtahidun. Menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Ali tilmizun. Kana Ali tilmizan. Nah yang ingat. Ini khabar kananya harus berbaris fathah ya. Harus mansub atau nasab. Nah di antara saudara-saudaranya kana itu ada kata asbaha. Itu juga sama polanya seperti kana tadi. Ada adha ini fi'il ini. Zalla, ada amsa, ada bata, ada laisa. Seperti contoh laisan najahu sahlan. Asalnya an-najahu sahlun. Ketika ditambah laisa, tidaklah kesuksesan itu mudah. Sara Muhammadun syaban.
Muhammad itu telah menjadi seorang pemuda. Jadi soro itu telah menjadi artinya. Hampir sama dengan kana. Kana Muhammadun syaban. Ya. Jadi soro, kana, asbaha, zalla, asbaha itu ya. Oh ini salah ya. Ini adha. Yang ini salah. Jadi misalnya adha Muhammadun naiman ya. Jadi Muhammad itu ketika waktu duha itu naiman dalam keadaan tidur, masih tidur maksudnya. Adha Muhammadun naiman. Jadi artinya Muhammad itu tuh masih tidur. Muhammad, ulangi, coba perhatikan. Jadi yang ini bisa kita artikan apa? Muhammad tidur ya pagi hari ya, pada pagi hari. Nah, kenapa? Karena fiil-fiil ini kadang-kadang menunjukkan waktu. Kalau asbaha pagi, adha itu waktu duha ya, waktu pagi hari. Zalla juga waktu. Terus amsa juga menunjukkan waktu sore, bata waktu malam. Nah, untuk yang ini. Terus kalau laisa untuk menyatakan tidak. Ya, kalau soro untuk menunjukkan terjadinya perubahan. Kalau mada mama bariha manfaka ini untuk menunjukkan adanya jeda waktu dan kesinambungan gitu ya. Terus menerus. Mazal sariqu mukaddiran. Pencuri itu senantiasa. Jadi maknanya senantiasa ya. Senantiasa membuat resah. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai materi kita ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita secara lebih mendalam mengenai ungkapan-ungkapan tentang roja ya. Jadi kita bisa menggunakan pola tamanna ya tamanna yang ini, atamanna an usbiha, saya ingin menjadi, atamanna an akuna itu. Seperti itu ya. Misalnya saya ingin jadi dokter, atamanna an usbiha tabiban. Atamanna an akuna mudarrisan, saya ingin jadi guru dan seterusnya. Nah, demikian mungkin materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya, baik di grup WA-nya ataupun di classroom-nya silakan ditanyakan agar benar-benar memahami konsep penggunaan isim kana dan khabar kana tadi. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.